Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mas Yeni Samad, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama adalah kesimpulan terkait peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sangat penting untuk seorang guru mampu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, karena hal ini menjadi perubahan yang menggerakkan komponen sekolah untuk membentuk karakter positif dari murid maupun guru. Budaya positif bisa tercipta dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku baik hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah maupun kelas, dan restitusi. Selanjutnya, disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi perilaku ini masih bersifat eksternal. Sementara motivasi perilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah tujuan dari disiplin positif, sebab motivasi perilaku yang ketiga ini sifatnya internal atau motivasi intrinsik. Nah, untuk mewujudkan motivasi intrinsik ini, maka kita perlu menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir tindakan yang didasari oleh motivasi eksternal pada peserta didik. Mendorong mereka untuk menjadi orang yang mereka hargai, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman verbal maupun hukuman fisik untuk menekan siswa lebih dalam lagi. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Seorang pembuat rasa bersalah akan senantiasa menggunakan kata-kata yang lebih lembut, bahkan menggunakan keheningan yang bisa membuat siswa merasa tidak nyaman, bahkan rendah diri. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti siswa. Bahkan, guru akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada siswa. Yang keempat adalah posisi pemantau. Dalam posisi ini, seorang guru akan bertindak sebagai pengawas yang mengawasi siswa berdasarkan dengan aturan yang ada di sekolah dan bertanggung jawab terhadap apa yang guru awasi. Kemudian, yang terakhir adalah posisi manajer.
Posisi manajer ini adalah posisi yang menguntungkan bagi siswa maupun guru, di mana pada posisi ini siswa akan dibantu oleh guru untuk menemukan solusi untuk permasalahan mereka. Pada posisi manajer ini juga, seorang manajer telah piawai dalam menerapkan dua posisi kontrol sebelumnya, yakni posisi teman maupun pemantau. Boleh saja di waktu-waktu tertentu ketika dibutuhkan, seorang manajer bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman maupun pemantau. Namun, untuk mewujudkan siswa yang bisa bertanggung jawab, disiplin dan merdeka atas diri mereka sendiri, maka posisi manajer ini sangat dibutuhkan untuk mendisiplinkan siswa. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang akan lebih memotivasi dirinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan sebuah bentuk dialog antara guru dan siswa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu keterkaitan budaya positif dengan 3 modul sebelumnya. Yang pertama, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menerapkan budaya positif di sekolah akan menunjang terwujudnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan ekosistem sekolah yang berpihak pada murid dan menuntun untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, keterkaitan budaya positif dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk menciptakan budaya positif, seorang guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, yaitu mandiri, berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitan yang ketiga yaitu antara budaya positif dengan modul 1.3 yakni visi guru penggerak. Visi guru penggerak akan mampu terwujud dengan memasukkan nilai-nilai yang akan tercapai ke dalam penerapan keyakinan kelas atau sekolah yang kemudian terbangun menjadi budaya positif sehingga ada keterkaitan dan keterikatan nilai antara visi dan budaya yang ada di sekolah. Kemudian, refleksi. Sejauh manakah pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari pada modul ini? Adakah hal-hal menarik untuk saya dan di luar dugaan? Saya telah memahami dengan baik terkait konsep inti yang dipelajari pada modul 1.4, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan semua konsep tersebut harus saya terapkan dan sebarkan kepada rekan-rekan guru di sekolah sehingga terbangun budaya positif di lingkungan sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah
konsep terkait kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap tindakan atau kesalahan murid itu memiliki tujuan atau maksud. Salah satunya yaitu adanya kebutuhan dasar dari murid yang tak terpenuhi. Hal ini membuka pemahaman saya agar lebih tahu dalam menangani permasalahan peserta didik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dari cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah akan memaksimalkan posisi kontrol manajer dalam menangani permasalahan peserta didik dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah saya? Saya mulai menerapkan segitiga restitusi ketika ada permasalahan peserta didik di lingkungan sekolah. Contohnya, permasalahan ketika seorang peserta didik meninju kaca jendela kelas karena merasa kesal dan kecewa dengan salah satu temannya. Saya menjalankan tahapan menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan mereka. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah sangat senang karena bisa lebih membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Selain itu, saya semakin termotivasi untuk mampu menciptakan lingkungan sekolah yang berpihak pada murid dengan menjalankan budaya positif yang ada. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik dalam konsep inti penerapan budaya positif adalah motivasi intrinsik peserta didik sudah mulai terbangun. Hal ini membantu terbentuknya budaya positif di sekolah. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana agar saya bisa mempertahankan posisi kontrol guru sebagai manajer terhadap peserta didik dan menjalani kolaborasi dengan guru dan orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apakah ada perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah teman dan pemantau. Perasaan saya yaitu bisa menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik. Namun, belum tercipta motivasi intrinsik untuk mempertahankan nilai kebajikan dari mereka yang telah melakukan kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Akhirnya, sedikit demi sedikit, peserta didik yang saya tangani dan berinteraksi mulai mampu menumbuhkan motivasi intrinsik mereka. Hal ini sangat memberikan perbedaan dari sebelumnya. Terlihat dari menurunnya pengulangan kesalahan yang sama pada peserta didik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah saya menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Dan jika iya, tahap mana saja yang saya praktikkan dan bagaimana saya mempraktikkannya?
Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Namun, yang sering saya lakukan hanya pada tahapan menstabilkan identitas dan validasi kesalahan saja. Saat menjalankan tahap menstabilkan identitas, saya memberikan pernyataan. Melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, terlebih untuk mempertahankan sesuatu yang kita anggap penting. Dan saat menjalankan tahapan validasi kesalahan, saya memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Menurutmu, apakah tindakanmu itu benar atau tidak? Selain yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah? Hal-hal yang menurut saya perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah membangun kolaborasi antara guru, peserta didik, komite sekolah, orang tua atau wali, sehingga penerapan budaya positif ini akan mudah untuk dimaksimalkan di lingkungan kelas, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah tabel rancangan aksi nyata. Setelah membuat koneksi antar materi, kami juga diminta untuk menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Latar belakang. Terciptanya sekolah sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi murid sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran di sekolah harus mampu membawa murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif sekolah. Budaya positif ini dapat dimulai dari lingkup kecil, yakni dengan pembentukan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas, bagi guru maupun murid akan mengutamakan untuk menjalankannya sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah. Selanjutnya adalah tujuan. 1. Menumbuhkan motivasi intrinsik murid. 2. Menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Menciptakan murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Untuk tolak ukurnya, yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas yang diyakini oleh guru dan murid. 2. Murid mampu melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh tanggung jawab dan konsisten. 3. Terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dari disiplin positif. Adapun lini masa yang akan saya lakukan diantaranya, yang pertama adalah perencanaan, yakni menyusun rencana pelaksanaan membuat keyakinan kelas, berdiskusi dengan kepala sekolah, melakukan sosialisasi kepada rekan sejawat terkait budaya positif, dan menentukan waktu dan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Pada tahap pelaksanaan, yakni menjalankan mekanisme membuat keyakinan kelas, memfasilitasi murid berpendapat tentang kelas yang mereka impikan. Guru membantu murid menyeleksi, mengelompokkan peraturan kelas yang akan menjadi keyakinan kelas. Dan yang terakhir, menetapkan keyakinan kelas. Pada bagian refleksi, yakni melakukan evaluasi terkait keyakinan kelas dan meminta umpan balik dari murid terkait pelaksanaan keyakinan kelas. Bagian terakhir adalah
dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari stakeholder sekolah untuk menjadi teladan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan murid untuk berkolaborasi dan konsisten dalam penerapan budaya positif. Dan yang ketiga, alat, bahan, serta sarana dan prasarana dalam menjalankan budaya positif. Demikian koneksi antar materi saya kali ini. Burung dara burung cendrawasih boleh dapat dari Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.